Masuk materi yang pertama, inti gerakan Pentakostal karismatik. Menurut Albert, bahwa ciri yang paling khas adalah pengalaman tentang Tuhan, karena hal ini terjadi adalah tempat mengidentifikasi Pentakostalisme khusus sebagai suatu bentuk spiritual. Pentakostalisme adalah suatu gerakan dari roh dan spiritualitas pada dasarnya mengenai dalam Roh Kudus. Pentakostalisme adalah suatu gerakan spiritual atau suatu gerakan bersatu dalam pengalaman kehidupan roh. Yang kedua yaitu perkembangan gerakan-gerakan Pentakostal karismatik dalam 3 gelombang. Gerakan Pentakostal mulai resmi pada tahun 1906 di Azusa Street, Los Angeles. Gerakan ini disebut gelombang pertama yang terjadi di satu gereja episkopal metodis Afrika Tua. Tetapi akar-akar GPK sebelumnya sudah ada di abad 19 dan di awal abad 20. Gagasan tentang pencurahan besar Roh Kudus sebelum kedatangan Kristus yang kedua telah tumbuh mendekati akhir abad 19 dan memiliki hubungan erat dengan kegiatan misioner, di mana pengalaman sentral dari kuasa Roh Kudus dipercaya dan diakui oleh semua orang Pentakosta terjadi lagi, dan kehadiran Roh Kudus terkait erat dalam pergi ke luar negeri dan menjadi saksi untuk semua bangsa. 3 gelombang yang terjadi. Yang pertama adalah gelombang Pentakosta klasik, yang dimana gerakan ini secara bertahap beradaptasi dengan konteks global, di mana Pentakostalisme ini mulai berkembang. Gerakan ini disebut dengan Pentakostalisme klasik dan tradisional. Pada gelombang yang kedua adalah karismatik. Gerakan ini memandang pencerahan Roh Kudus sebagai pembaharuan unsur spiritualitas yang telah ada dalam gereja sepanjang sejarahnya. Pada gelombang yang ketiga ini adalah gelombang Pentakostal klasik, yang dimana gerakan ini memandang pencerahan Roh Kudus sebagai pembaharuan unsur spiritual yang telah ada dalam gereja sepanjang sejarahnya. Ciri-ciri gerakan spiritualitas dan juga gerakan Pentakostal dan karismatik. Gerakan-gerakan ini merupakan suatu gerakan yang didasari dengan kehidupan dalam roh. Salah satu contohnya itu mahasiswa Pentakostal karismatik dalam penelitian mereka di Yogyakarta dengan membuat 7 kelompok. Dari hasil penelitian mereka, ada satu gereja yang mereka temukan ada 1000 anggotanya. Ada juga gereja yang sampai 100, minimal sampai 300 dalam satu anggota atau satu gereja tersebut. Dan ada juga yang paling penting adalah ada yang mempunyai 12 anggota dalam satu kelompok, karena mereka terinspirasi dari 12 rasul Yesus, yaitu ke-12 murid Yesus. Ada juga contoh dari pendiri dari The Yodio Gospel Church yang berkata dalam suatu wawancaranya mengalami Roh Kudus dalam tahun 1964. Dalam waktu pergumulannya terhadap gerejanya dan terinspirasi dari Allah, sejak saat itu ia mengakui, menyambut, mengundang, dan bergantungan dari Roh Kudus. Dan ia mulai mengabdi, melayani Roh Kudus, dan untuk menggunakan tangannya dan membimbing tangannya dengan anugerah Allah atau Yesus dari Roh Kudus. Dan selama ia berkhotbah, dia sadar bahwa Roh Kudus telah bersamanya. Yang kedua yaitu ada Wariboko. Pada tahun 2014 dia percaya bahwa dia lebih percaya bahwa Roh Kudus itu tidak hanya hadir dalam setiap individu, melainkan hadir di dalam dunia, yang sering disebut dengan Global City. Sebagai pergumpulan banyak lidah, suku-suku, negara-negara, dan juga budaya-budaya yang telah menjadi sungguh-sungguh, di mana Roh Kudus telah menumpang tinggal, melalui, dan mengerami dalam artinya yang terdiri atas hubungan-hubungan,
mutualitas, dan perbedaan-perbedaan dengan memfasilitasikan ke dalamnya dan pemerintahan ilahi. Dalam hal tersebut, kehadiran Roh Kudus dapat menginspirasi manusia untuk mengubah kehidupan untuk menjadi lebih baik lagi, atau lebih ke arah kerajaan Allah dan hidup menurut ajaran Allah. Oke, baik. Yang berikutnya adalah pembaptisan dengan roh. Pembaptisan dengan roh adalah unsur yang penting dalam sebagian GPK atau Gereja Pentakostal Karismatik. Tetapi, ada gereja karismatik yang menganggap bahwa pembaptisan dengan roh adalah mutlak sebagai tanda untuk menjadi anggota gereja karismatik yang sungguh-sungguh. Sedangkan dalam gereja-gereja lain, pembaptisan ini dianggap sebagai berkat tambahan dari Tuhan. Ada juga gereja yang sama sekali tidak melakukan pembaptisan roh. Tercatat dari penelitian CECS bahwa 31% dari 3,748% responden tidak menerima pembaptisan roh dan ada 69% yang menerima baptisan roh. Dari pembaptisan roh, karunia yang didapatkan yakni dapat bernubuat, menyembuhkan, mengusir roh jahat, dan berkhotbah. Sementara hasil yang diterima dari pembaptisan itu adalah kekuatan untuk tetap bergerak, harapan untuk masa depan, merasa diampuni, merasakan cinta kasih ilahi, disembuhkan menjadi sehat, dan meraih kesuksesan. Dalam diskusi dari Cornelis van der Laan, Profesor Pentakostal dari VU Amsterdam, mengenai pembaptisan roh, ia mengatakan bahwa pembaptisan secara roh baru akan terjadi pada hari akhirat, di mana pembaptisan secara roh tersebut diberikan kepada orang yang selama hidupnya sungguh-sungguh beriman. Berikutnya adalah bahasa roh dan bahasa lidah. Dalam gerakan Pentakostal, pada awalnya dianggap bahwa bahasa roh adalah bukti seseorang telah menerima pembaptisan dengan Roh Kudus. Tetapi dalam gerakan karismatik, hal ini dianggap suatu karunia dari Roh Kudus. Dari penelitian Rich van Koij, hanya 76,7% orang yang setuju bahwa kepenuhan Roh Kudus pasti dapat berbahasa roh. Ada macam-macam interpretasi tentang bahasa roh, seperti pujian, doa, nubuat, berbahasa asing, dan bahasa lidah. Bahasa roh terjadi secara spontan atau langsung, tetapi bisa juga terjadi dalam suasana tertentu. Misalnya, dalam suasana hari raya Pentakosta, seorang pendeta akan berulang-ulang kali berkata menerima bahasa Roh Kudus. Jadi, dapat dikatakan bahwa bahasa roh atau bahasa lidah adalah salah satu tanda pembaptisan dengan roh, tetapi tidak merupakan tanda yang mutlak. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan di bagian kesimpulan. Gerakan Pentakostal Karismatik menekankan pengalaman tentang Tuhan dan kehidupan dalam Roh Kudus sebagai ciri khasnya. Gerakan ini dimulai pada tahun 1906 di Azusa Street, Los Angeles, dan mengalami 3 gelombang perkembangan yang berbeda, yaitu Pentakostal Klasik, Karismatik, dan Neo Pentakostalisme, serta Neo Karismatik. Gelombang pertama itu Pentakostal Klasik menunjukkan ini spiritual gerakan yang melalui pengalaman pencurahan Roh Kudus dan ekspresi spiritual yang dipengaruhi budaya Afrika Amerika. Gelombang kedua ada karismatik, lebih menekankan fokus kepada Yesus, ibadah, keyakinan akan karunia rohani. Sedangkan gelombang ketiga yaitu Neo Pentakostalisme dan Neo Karismatik ditandai dengan manifestasi tanda dan keajaiban seperti kesembuhan dan pengusiran setan. Di Indonesia, gerakan Pentakostal Karismatik merupakan gerakan
majemuk dengan berbagai unsur spiritual. Kehadiran Roh Kudus dipahami sebagai kekuatan yang menginspirasi manusia menuju kebaikan dan kerajaan Allah. Pembaptisan dengan Roh Kudus dan pengalaman bahasa roh menjadi bagian penting. Untuk tanggapan kritis kami yaitu gerakan Pentakostal karismatik yang dibahas dalam tulisan-tulisan tersebut memang memiliki sejarah yang panjang dan perkembangan yang menarik. Dari gelombang pertama yang disebut dengan Pentakostal klasik, yang kedua yaitu perkembangan gelombang yang disebut dengan karismatik, dan yang ketiga yaitu neo-karismatik. Semuanya itu menunjukkan variasi-variasi mereka sendiri dalam spiritualitas dan praktek-praktek keagamaan. Salah satu hal yang paling menarik yang disorot dalam tulisan-tulisan tersebut adalah perbedaan pandangan mengenai pembaptisan dengan Roh Kudus antara gereja dan Pentakostal. Antara gereja Pentakostal dan juga karismatik. Pentakostal menganggap bahwa pembaptisan ini memang sangat penting, dan sebagai tanda penerimaan Roh Kudus, gereja karismatik melibatkan sebagai karunia yang sudah ada dalam gereja sepanjang sejarah. Perbedaan pandangan ini mencerminkan bahwa keragaman dalam interpretasi teologi dan praktek keyakinan agama. Selain itu, didiskusi antara bahasa dan roh atau bahasa lidah juga menarik, di mana dalam gerakan Pentakostal dianggap sebagai bukti pembaptisan dengan Roh Kudus, sementara dalam gerakan karismatik dianggap sebagai karunia lain. Dari ini, Roh Kudus interpretasi yang berbeda tentang bahasa roh ini menunjukkan kompleksitas dalam keyakinan dan juga pengalaman spiritual individu dan gerakan Pentakostal karismatik ini. Secara keseluruhan, tulisan tersebut memiliki gambaran yang jelas tentang beragam aspek dalam gerakan Pentakostal karismatik, dari sejarah, dari perkembangan, hingga ciri-ciri spiritualitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemahaman dan penghargaan terhadap keagamaan, keyakinan, dan praktek keagamaan dalam konteks global yang semakin terhubung dan kompleks.